Ya, selamat malam. Nah, kalau video sebelumnya hanya budidayanya, ini ada buahnya. Saya jual bibitnya, membeli dan menjual juga hasilnya. Untuk harga tergantung kondisi barang, tapi yang sebelumnya tetap ya, harga bersaing. Nah, ini yang kondisi basah tua maksimal. Untuk daerah sini rendeman yang seperti ini 3 kilo 1 kilo 3 kilo basah jadi 1 kilo. Oke, kalau itu mungkin bisa diatur ya. Nah, di sini ya, untuk kemukus buat yang belum tahu, itu jual basahnya seperti ini. Jadi petik, buang daunnya yang terbawa saat masa pemanenan, terus ditimbang basah. Kalau kering itu tetap pretelan seperti itu. Ini cirinya tidak serta-merta dari warna yang merah atau oranye seperti ini ataupun yang seperti ini. Ini kualitasnya sudah masuk kualitas A. Kalau yang tua seperti ini jarang terjadi ditemui. Nah, yang sering ditemui di kalangan petani atau pengepul itu yang seperti ini ya, masih hijau tapi warnanya kusem, atau seperti ini ya. Ini cirinya itu saat dipencet sekeras apapun ini terasa sangat keras karena dalamnya berbatok. Nah, ini kualitas dari petani saya. Ini buahnya padat, berisi dan berbatok. Nah, seperti itu. Ini tuanya, tua benar-benar jos. Nah, ini buah selingannya karena pohonnya tinggi, jadi 1-2 dipetik. Nah, yang seperti ini rendemannya, misalkan harga sekarang itu adalah 55, maka 55.000 per kilogram basah. Kalau yang mulus seperti ini dengan kondisi tua seperti ini itu bisa 58, 59. Karena dalam rendeman basah ke kering itu akan makin sedikit. Beda halnya dengan yang sudah seperti ini ya. Kalau seperti ini rendemannya kan jadinya lebih banyak. Nah, di video selanjutnya ada yang sudah kering dari berbagai olahan atau sampel. Nah, ini kualitas pada umumnya itu seperti ini. Hijau tapi tidak muda, juga tidak terlalu tua. Karena apa? Di pasaran itu masih masuk, di kalangan petani itu tidak merugikan. Kalau terlalu tua pohonnya cepet mati. Pemetikan terlalu tua pohonnya cepat mati. Sedangkan pemetikan terlalu muda, rugi di kilogram, juga kualitasnya tidak bagus. Ya, ini ya. Nah, ini sangat keras, ini tidak mampu untuk pecah ya, karena seperti tadi. Nah, yang seperti ini beda lagi. Jangan salah, ini beda lokasi ya, beda lokasi, itu beda hasil ya, karena unsur hara tanah tentunya. Nah, ini ya, ini yang sering disebut dengan kemukus gede. Nah, kemukus gede ini pada umumnya ada di suatu daerah yang cenderung agak susah dijual. Nah, ini bisa dibandingkan di sini
Ini kemukus gede ya. Terus yang ini yang tanggung. Oke, ini yang tanggung. Nah, ini yang gede, ini yang tanggung. Kita cari yang ukuran kecil. Nah, ini yang kecil. Oke, kita lihat bedanya ya, kita lihat bedanya pakai skate mat. Satu ya. Oh, kelihatan ya, di angka 3. Kalau yang ini yang tanggung di angka 2,5 atau setengah senti 2 mili. Ini kurang mepet. Nah, itu 2,5 atau 1 senti 1 mili, 0 berapa itu. Ini skate matnya mampus. Ini yang kecil tuh 2,07 kalau nggak salah. Ini lebih kecil. Nah, ini ada lagi ya. Nah, ini 2 ya, di angka 2,1. Nah, ini kecil. Ini ukurannya. Nah, pada umumnya yang ini, yang gede ini, kalau di tempat lain biasanya agak susah. Tapi di sini nyatanya ini berbatok dan juga sangat keras. Ini isinya padat, benar-benar padat. Tapi ya tidak sepadat yang seukuran ini. Ini bijinya sudah seperti itu. Nah, ini. Bagi kalian yang berkecimpung di perdagangannya, silahkan disampel ya, atau dicoba, nggak ada masalah. Rendeman yang saya sebutkan tadi apakah jadi atau tidak, untuk edukasi. Nah, di sini kekurangan kami adalah tidak mampu mencukupi modal kami untuk menampung dari skala tonase. Nah, apalagi tonase kering kami jelas tidak mampu. Tonase basah aja saya kewalahan, cuman oper nota seperti itu. Nah, di sini pada umumnya dijual petani ke tukang tebas. Tukang tebas itulah yang akan mengumpulkan dan mengeringkan buah ini. Apabila tukang tebas itu kewalahan dalam permodalan, maka tukang tebas itu akan mencari atau bekerja sama dengan orang yang mempunyai modal. Namun tidak semua tukang tebas bisa mengolah kemukus menjadi seperti 3 ini. 1, 2, 3. Ini olahan saya. Jadi tinggal menentukan pilihan di mana atau permintaannya olahan yang seperti apa. Masing-masing dari olahan ini sebenarnya satu kemukus seperti ini ya, cuman ada cara-caranya. Misalkan yang seperti ini disortir. Dengan kita mensortir, otomatis biaya operasional semakin bertambah. Semakin bagus olahan itu semakin bertambah biaya operasional. Nah, ketika dalam pengolahan itu akan berpengaruh kepada hasil minyak abstirihnya. Misalkan ini direbus terlalu lama, minyak abstirihnya sudah berkurang. Tidak direbus mungkin lebih bagus, rendeman lebih bagus. Cuman kalau kita nggak bisa, ibaratnya dalam proses pelayuan dan sebagainya, maka akan terjadi putih-putih atau cacar ya, atau cacat dalam penjemuran. Nah, sedangkan yang
seperti ini hitam pekat. Ini hitam pekat, tua maksimal. Ini ya, ini benar-benar keras ini. Itu kualitas kemukus dari saya. Ini berada di Desa Watudhuwur, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Nah, sedangkan ini langsung jemur. Ini jadinya kuning kehitaman seperti ini. Nah, biasanya kualitas yang diekspor itu yang seperti ini, kualitas umum. Nah, ini kualitas umum seperti ini. Kalau mau dapat kualitas khusus itu harus basah, kita nampungnya harus basah, diolah sedemikian rupa, jadilah kualitas ini seperti ini. Ini agak kekuning-kuningan dan juga agak kehitam-hitaman. Nah, ciri fisik daripada kemukus ini yang paling mencolok itu adalah ekornya ya. Nah, ekornya seperti ini. Beda halnya dengan lada hitam. Jadi apabila ada yang beli kemukus kok ada lada hitamnya, itu berarti kurang paham. Ini walaupun kita patahkan tetap aja ada bekasnya seperti ini. Nah, bagi yang mau bermitra untuk tahun depan ya, untuk tahun ini kayaknya sudah mepet waktunya, sudah hampir habis di sini. Nah, itu jalannya di situ. Nah, oke, lanjut lagi. Tadi sampai di lada hitam ya, kemukus bercampurkan lada hitam. Itu saat dipatahkan itu akan membekas seperti ini kalau kemukus. Nah, terlihat ya. Nah, seperti ini. Saya rasa cukup jelas ya. Nah, atau ini. Nah, ini ya, ini kita patahkan tuh. Ini sampai biji pun tetap membekas. Dan ini apabila kita kunyah ya, ini terasa pedes min di lidah. Kalau kemukus hutan itu tidak ada minnya, tidak ada pedasnya hanya sedikit banget. Nah, ini adalah lada hitam. Nah, ini sampel lada hitam. Nah, ini tuh sangat berbeda ya. Nah, sekarang gilirannya adalah kita bedakan antara lada hitam dan kemukus. Ini lada hitam, kisutnya ya, kisutnya sangat berbeda. Nah, kisutnya sangat berbeda. Nah, ini yang hitam. Kalau beralasan, nah ini. Mohon maaf karena agak berisik, videonya juga kurang jelas. Nah, ini ya, ini kisutnya itu kecil-kecil. Kalau lada hitam kisutnya agak besar-besar. Nah, seperti itu. Ini kemukus yang berekor. Nah, silahkan dilihat. Nah, ini kemukus yang berekor. Ini lada hitam. Silahkan dibedakan. Nah, kemukus yang hitam pekat, lada hitam. Ini kemukus yang agak kekuningan, lada hitam. Kisutnya pun beda, jadi nggak bisa kalau secara umum kok dibilang campuran lada hitam itu sangat mencolok. Ini lada hitam, kisutnya tuh dilihat.
Nah ya, ini kisutnya seperti hampir mirip dengan kurma. Nah sedangkan ini lada hitam ya, ini kemukus. Nah tuh, kisutnya hanya dikit ya, nggak terlalu keriput. Ini kemukus yang biasa ditemui di pasaran itu seperti ini ya, nggak terlalu kisut. Ini kemukus nggak terlalu kisut. Silahkan disaksikan. Nah ini lada hitam biar agak deketan. Nah oke. Nah itu yang kiri dari layar kaca itu lada hitam, yang kanan kemukus. Terlihat ya, saya rasa terlihat. Nah oke. Nah itu bedanya lada hitam dan kemukus. Ini yang biasa di pasaran itu tuh terlihat dengan jelasnya perbedaannya dari segi kisutnya. Ini yang kemukus hitam pekat. Nah tuh silahkan dibedakan seperti itu. Nah oke. Memang dari saya sendiri cuman cari untung lah, ibaratnya dapat 1 kilo 2 kilo saya jual langsung. Jadi nggak ada modal atau nggak mampu lah, belum mampu untuk menampung apalagi skala tonase. Kalau ada yang skala tonase apalagi dalam bentuk kering, itu tetap saya menggandeng rekan-rekan saya. Kalau saya sendiri nggak mampu, saya tugasnya hanyalah berkebun ya, berkebun kemudian sambil ya hitung-hitung cari duit sambil membantu para petani yang kesulitan di penjualan. Saya kadang ngepul juga, kebanyakan itu modal bawah lah, ibaratnya modal percaya. Nah ini ada kurang lebih 127 nih, 127 kilo mau diberangkatkan. Nah itu dia video dari saya bagi yang bingung atau ingin mencari barang tapi untuk saat ini mungkin belum bisa karena waktunya sudah hampir habis waktu panennya. Nah untuk tahun depan mungkin kita siap ya, terutama barang-barang seperti ini itu nggak begitu banyak, jadi perlu modal. Intinya petani di sini, petani pengepul itu ada uang, ada barang, jadi memang kendalanya di situ. Nah itu dia, semoga buat yang pernah tertipu dengan dapat campuran kembali kemukus sama lada hitam, nah video ini bisa membantu. Nah, sekian dulu, terima kasih dan selamat malam.